Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Iya, selamat pagi, Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Della. Saya mahasiswa gizi yang akan mendampingi Ibu dalam melakukan konseling gizi hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Kalau untuk kabar saya, alhamdulillah baik. Oke, syukur kalau gitu ya, Bu. Sebelum kita mulai, apakah Ibu bersedia meluangkan waktu sekitar 10-15 menit untuk berdiskusi terkait kondisi gizi selama kehamilan Ibu? Iya, boleh, Mbak. Oke, baik Bu, terima kasih. Nah, tujuan konseling hari ini adalah membantu untuk memahami kondisi gizi Ibu untuk saat ini, kebutuhan makan selama hamil, dan bagaimana pola makan yang tepat untuk kesehatan Ibu agar Ibu dan bayi tetap optimal. Nah, baik Ibu, sebelumnya saya ingin menggali kebiasaan makan Ibu. Dalam sehari biasanya Ibu makan berapa kali? Kalau dalam sehari biasanya itu makan 3 kali sih, Mbak. Terus kadang kayak nyemil-nyemil itu 2 kali untuk seharinya. Oke, berarti biasanya untuk biasanya makannya 3 kali, habis itu nyemil 2 kali ya. Iya. Untuk lauknya seperti apa kira-kira? Kalau biasanya cuman kayak nasi sama telur gitu-gitu aja sih, Mbak. Kalau berarti kayak telur, terus yang sering dikonsumsi kayak ayam, daging gitu apa yang sering dikonsumsi? Paling sering telur sih. Oke. Kalau sayur dan buah-buahan? Kalau itu saya jarang, Mbak, kalau untuk sayur sama buah. Oke, baik ya. Terima kasih sudah menyampaikan. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaannya, usia kehamilan Ibu saat ini 24 minggu. Nah, berat badannya di 49 kilogram dan hasil lilanya itu 23 cm. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Ibu mengalami kekurangan energi kronis. Dari nilai tersebut, nah nilai lilanya Ibu itu mengalami resiko kekurangan energi kronis. Nah, untuk kekurangan energi kronis sendiri itu adalah kondisi kekurangan asupan dan energi dan zat gizi dalam waktu yang lama, dan ini sangat beresiko untuk ibu hamil ya. Uh, nah, biasanya ini tuh berpengaruh, tapi kabar baiknya kondisi ini masih bisa diperbaiki dengan menjaga pola makan yang tepat. Nah, supaya bisa lebih mudah dipahami, ini saya juga kan sudah menyiapkan leaflet. Nah, kita akan bahas di sini ada yang saya disebutkan tadi, yaitu pengertian dari CAP, yaitu kekurangan energi kronis. Ciri-cirinya berupa lingkar lengan atas kurang dari 23,5. Dalam kondisi ibu saat ini kan 23 ya, itu yang dimana kurang dari angka normal. Lalu berat badan sulit naik, berat badan terasa lemas dan mudah lelah, lalu nafsu makan yang kurang. Nah, di bagian ini juga dijelaskan untuk dampak pada ibu dan juga dampak pada janin. Untuk dampak pada ibunya sendiri itu bisa mudah lemas, resiko anemia, daya tahan tubuh menurun, resiko komplikasi saat persalinan. Lah, untuk dampak pada janinnya itu bisa dengan bayi lahir dengan berat badan yang rendah atau BPLR, lalu pertumbuhan janin terhambat dan resiko lahir prematur, Ibu. Nah, jadi untuk kedepannya bisa lebih dijaga lagi dengan melalui pola makan, mungkin bisa dengan makan yang sedikit tapi sering, tidak harus langsung banyak sekaligus, mungkin dengan makan yang seperti Ibu sehari-hari, makan 3 kali dengan makanan utama dan 2 sampai 3 kali cemilan atau selingan. Nah, itu tuh penting agar kebutuhan Ibu tetap tercukupi. Nah, untuk makan yang dianjurkan mungkin Ibu bisa pilih seperti yang ini ada sumber energi itu seperti dari nasi, kentang, ubi, singkong, oatmeal, dan roti gandum. Untuk sumber protein hewaninya ada telur, ikan, ayam, daging tanpa lemak, susu, dan olahannya. Mungkin telur sudah baik ya, mungkin tapi bisa lebih divariasikan dengan lauk-lauk yang lain. Terus ada protein nabati, itu ada tahu tempe yang paling umum. Lalu sayur-sayuran dan buah-buahan itu lebih diperbanyak lagi untuk konsumsinya. Lalu untuk selingannya itu bisa dengan roti isi telur atau keju, terus bubur kacang hijau, puding, smoothies buah-buahan, atau mungkin bisa dengan buah-buahan potong. Lalu untuk makanan yang dibatasi sendiri, itu ada makanannya instan, mungkin kayak dari mie instan atau makanan yang tinggal seduh siap seduh gitu. Terus kurangi juga gorengan yang berlebih.
minuman bersoda, teh, kopi saat makan atau makanan-makanan yang terlalu manis. Nah, ini kan ada pembatasan teh dan atau kopi saat makan. Nah, dari hasil rekornya itu sendiri kan ibu sering banget nih minum kopi setelah makan atau minum teh setelah makan. Nah, itu bisa diberi jeda setelah 1 sampai 2 jam setelah makan kalau mau konsumsi teh. Tapi mungkin kalau emang setiap hari konsumsi itu bisa teh tanpa gula itu jauh lebih baik. Setelah kita diskusi, menurut Ibu perubahan apa yang mungkin paling mudah dilakukan? Mungkin perubahan yang paling mudah dilakukan yang pertama mungkin dari yang lauk-lauknya dulu ya Mbak. Buat yang lauknya mungkin bisa bervariasi itu tadi, yang nggak telur-telur aja. Terus habis itu mungkin kalau untuk kopi sama teh itu mungkin agak susah karena sudah kebiasaan. Jadi mungkin nanti saya mulai biasakan lagi untuk minum kopi dan tehnya biar berjarak. Kemudian untuk sayur-sayuran juga mungkin nanti juga akan saya tambahkan untuk setiap makan, pastinya untuk makan sayuran dan buah-buahan juga. Kalau untuk selingan juga saya akan berubah untuk ke selingan yang sehat juga, untuk mungkin buah-buahan atau yang lainnya. Iya betul, baik sekali Ibu. Mungkin untuk kedepannya kita bisa buat target mingguan, itu bisa dimulai dari minggu ini dengan target makan 3 kali sehari, selingan 2 kali sehari, konsumsi sayur minimal 1 sampai 2 kali dalam 1 hari, lalu konsumsi lauk protein setiap makan yang bervariasi. Apakah target ini bisa Ibu laksanakan? Iya bisa. Nah, baik Ibu, sebelum kita akhiri, saya ingin memastikan lagi, mungkin bisa Ibu ulangi lagi poin penting yang didapatkan dari hasil konseling hari ini. Ya mungkin tadi yang untuk makannya itu mungkin di 3 kali makan utama, kemudian di 2 kali hingga 3 kali makan selingan. Lalu untuk lauknya bisa bervariasi untuk proteinnya. Kemudian di sayur-sayuran dan buah-buahan bisa ditingkatkan lagi. Lalu ada di selingannya juga bisa memakai menu selingan sehat juga. Kemudian untuk minum sasetan kayak minum-minuman sasetan mungkin bisa dikurangi, goreng-gorengan. Lalu untuk teh dan kopi, karena saya suka teh dan kopi, jadi mungkin bisa dibatasi atau dikurangi juga untuk dan berjarak untuk meminumnya juga setelah makan. Betul sekali, berarti Ibu selebihnya sudah memahami apa yang saya sampaikan di sesi konseling ini. Mungkin semoga pola makan Ibu semakin membaik sehingga status gizi bisa meningkat dan berdampak baik juga untuk janin Ibu. Nah, ini untuk resepnya boleh Ibu bawa untuk sebagai pedoman di rumah ya. Terima kasih. Waktunya, semoga sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak.